Halo teman-teman, perkenalkan namaku Naufal Johansyah. Aku dari Universitas Merdeka Malang, Prodi Ilmu Komunikasi. Di waktu kali ini, aku akan membahas teori groupthink judi online di Indonesia. Judi online adalah sebuah aktivitas perjudian yang dilakukan secara daring melalui platform digital, di mana seseorang bertaruh uang atau nilai tertentu dengan tujuan mendapatkan keuntungan pastinya. Kegiatan ini memanfaatkan internet sebagai media utama mengakses berbagai jenis permainan seperti kasino virtual, taruhan olahraga, lotre, atau permainan-permainan berbasis peluang lainnya. Judi online menawarkan kemudahan akses dan anonimitas, tetapi juga membawa resiko kecanduan, kerugian finansial, dan pelanggaran hukum. Sistem judi online di Indonesia beroperasi secara ilegal karena dilarang oleh hukum. Tetapi judi online tetap berkembang dengan memanfaatkan server luar negeri. Dan bandar juga menggunakan transaksi melalui e-wallet atau cryptocurrency untuk menghindari penegak hukum. Promosi dilakukan melalui media sosial, grup WhatsApp, atau influencer dan live streamer. Selanjutnya adalah pengertian teori groupthink. Teori groupthink dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah pemikiran kelompok dan kelompok pemikir. Pemikiran kelompok diperkenalkan oleh psikolog asal Amerika yaitu Irving Janis pada statement pertama. Teori groupthink didefinisikan sebagai pemikiran dalam kelompok. Teori ini membahas tentang pengambilan keputusan cepat tanpa mempertimbangkan pemikiran kritis untuk menjaga keharmonisan dalam kelompok dengan mengutamakan kekompakan daripada persoalan lain. Yang kedua adalah kelompok pemikir. Teori ini membahas tentang munculnya kelompok-kelompok kecil di dalam kelompok yang besar yang memiliki pengaruh besar dalam pengambilan keputusan suatu kelompok. Pemikiran kelompok dalam kasus judi online terjadi ketika kelompok tertentu, baik pelaku, pengguna, maupun penegak hukum yang mengutamakan harmoni internal daripada penilaian kritis terhadap keputusan. Pelaku judi online atau biasa kita sebut bandar seringkali merasa kebal hukum, merasionalisasi tindakan mereka sebagai hiburan atau bisnis. Sedangkan di sisi lain, pengguna cenderung menganggap aktivitas mereka anonim dan aman, sehingga mengabaikan konsekuensi finansial dan sosial. Sedangkan di sisi lain, penegak hukum atau regulator dapat terjebak dalam ilusi bahwa langkah mereka sudah cukup efektif. Sementara tekanan internal mencegah mereka untuk mencari pendekatan baru kepada pengguna dan pelaku judi online. Fenomena ini menyebabkan operasi ilegal judi online terus berlangsung. Pengguna terjebak dalam ketergantungan dan kebijakan pemberantasan dari pemerintah yang kurang optimal. Dan pada akhirnya menuju pada kritik terbuka dan keterlibatan pihak eksternal adalah langkah penting untuk mengatasi masalah ini. Selanjutnya statement kedua adalah kelompok pemikir. Kelompok pemikir dalam penanganan kasus judi online harus terdiri dari berbagai pihak, termasuk penegak hukum, ahli IT, psikolog, dan regulator kebijakan. Kelompok ini bertugas mengidentifikasi akar permasalahan, merumuskan strategi, dan menyusun regulasi yang efektif. Penting bagi mereka untuk mengedepankan keterbukaan kritik dan menimbang semua alternatif solusi secara kritis. Dengan demikian, keputusan yang diambil tidak hanya menargetkan pelaku judi online, tetapi juga mengatasi faktor sosial ekonomi yang mendorong masyarakat terlibat dalam aktivitas judi online ini. Kesimpulannya adalah dinamika kelompok yang terlalu mengutamakan harmoni dapat menghambat pengambilan keputusan yang rasional dan kritis.
Fenomena ini terjadi ketika tekanan untuk menyetujui pendapat atau mempertahankan kesatuan kelompok mengalahkan penilaian independen dan kritik terhadap ide-ide yang ada. Akibatnya, keputusan yang dihasilkan cenderung tidak optimal dan beresiko tinggi. Untuk menghindari groupthink, kelompok perlu mendorong diskusi terbuka, menghargai perbedaan pendapat, melibatkan perspektif eksternal, dan menciptakan budaya yang mendukung penilaian kritis. Saya Novel Jansyah, sekian, terima kasih. Saya Novel Jansyah, seng on.